Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di cerita horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita viral Mbarep Tunggal dalam kurung keluarga Jawa. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, langsung disimak. Mbarep Tunggal dalam bahasa Jawa berarti anak pertama dan satu-satunya. Namun di keluarga saya kalimat ini berbeda, memiliki makna yang lain yang sudah dipercaya turun-temurun bahkan sejak zaman Trah Tumerah yang dalam silsilah keluarga Jawa sebagai nenek moyang pertama. Mulai dari sini cerita ini akan saya buka dengan satu kisah yang selama ini saya pikirkan. Apa hubungannya getih anget dengan Mbarep Tunggal dalam silsilah keluarga aku? Konon, aku bukan satu-satunya orang yang terlahir dengan anugerah seperti ini, karena sebelum aku lahir, sudah ada yang mendapatkan hakikat sebagai getih anget yang sekaligus menyandang nama sebagai Mbarep Tunggal yang begitu diagung-agungkan keluarga saya. Beliau adalah sepupu dari Bu Desi. Aku memanggilnya dengan nama Mas Didik dan kisah ini akan sangat amat berhubungan dengan beliau. Kenapa Mbarep Tunggal begitu diagung-agungkan oleh keluarga saya? Begini ceritanya. Saat itu keluarga besar saya merupakan satu dari 6 orang pertama yang tinggal di desa ini. Tidak mudah waktu itu untuk tinggal di sini karena tanah di sini sangat sengak dan bila dilihat oleh orang biasa, tanah di sini akan membuat begedek ngeri. Sebaliknya, mereka yang bisa melihat tanah ini akan tahu bahwasannya tanah ini masih mengandung nilai mistis yang luar biasa hebat. Begitu hebatnya hingga butuh persiapan yang matang untuk membuka sepetak lahan. Karena itu, desa ini dulu dipanggil dengan desa Bangsa Lelembut. Kakek akulah yang pertama membangun lahan di sini. Karena itulah beliau sangat disegani bahwa menjadi salah satu tetua yang selalu dimintai tolong bila terjadi apa-apa. Namun kita tidak akan menceritakan desa ini karena yang akan kita ceritakan adalah fenomena Mbarep Tunggal yang ada di dalam keluarga besar saya. Saat itu keluarga aku masih menganut Aminisme meskipun kami adalah orang muslim. Namun muslim di zaman itu sangat berbeda dengan muslim di zaman sekarang. Bukan kami tidak melaksanakan sholat, kami masih melaksanakan sholat, namun kami tidak menahui apa itu ajaran Islam yang sebenarnya. Karena itulah ajaran kewajiban dan aminisme yang kuat membuat kami mengagungkan peninggalan leluhur kami. Salah satunya sesajen tiap malam khusus yang akan diberitahukan oleh mereka yang mendapat kehormatan sebagai Mbarep Tunggal di keluarga kami. Agar kalian tidak bingung, akan aku jelaskan sekali lagi bahwa Mbarep Tunggal memiliki makna yang berbeda di dalam keluarga besar saya. Mbarep Tunggal bukan tentang anak pertama dan satu-satunya, melainkan seorang anak yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan nenek moyang kami agar kelak keluarga besar kami dijauhkan dari yang namanya balak besar. Karena zaman itu ilmu hitam hampir dimiliki setiap keluarga besar, sekaligus untuk menghindari keluarga besar lain yang menyimpan dendam dan keluarga besar kami. Masalah Mbarep Tunggal dipercaya hanya turun pada anak pertama dan memiliki dan dikenali dengan Mbarep Tunggal yang lain. Disinilah titik masalahnya terjadi, karena Mbarep Tunggal hanya ada dalam satu generasi, karena merujuk pada satu kalimat tunggal yang berarti satu. Disinilah masalah itu muncul ketika saya lahir sebagai Mbarep Tunggal di keluarga besar saya ini, karena konon ketika Pak D No melihat dan mengatakan bahwa saya juga adalah Mbarep Tunggal, beliau kaget, lebih ke arah bingung.
12 tahun sebelumnya saya lahir mbarep tunggal sudah disandang oleh anak lain. Dan bagaimana mungkin dalam satu generasi waktu Jawa ada dua mbarep tunggal dalam keluarga ini? Hal ini segera menjadi masalah serius keluarga besar saya. Karena tidak ada segera ambil keputusan, hal ini akan menimbulkan sengketa permusuhan sesama keluarga. Ketakutan itu rupanya menjadi kenyataan, namun kisah ini akan saya ceritakan detailnya dari sudut pandang informasi yang saya dapat dari sepupu terdekat saya, Mas Akhiat. Beliau menjadi saksi peristiwa yang tidak dapat saya ingat karena konon saya memang sengaja disapai atau dihilangkan. Awalnya tidak ada yang tahu bila saya mbarep tunggal karena saya lahir di rumah sakit. Zaman itu kebanyakan anak-anak di desa saya hanya mengandalkan dukun beranak, dan ada satu dukun yang sudah dipercaya oleh keluarga besar saya. Beliaulah yang memiliki pengetahuan tentang weton serta keistimewaan seorang anak yang baru lahir. Beliau jugalah yang dulu 12 tahun sebelum aku lahir telah menetapkan anak yang melanjutkan tradisi keluarga sudah lahir. Hal ini menjadi sukacita di keluarga aku. Dia adalah Mas Didi. Sebelum Mas Didi, mbarep tunggal disandang oleh Pak Deno yang merupakan generasi dari bapak. Pak Deno adalah kakak kandung dari bapak. Sejak kecil beliau memang paling berbeda, bisa dikatakan dewasa sebelum waktunya. Seperti Pak Deno, Mas Didi juga memiliki perbedaan mencolok, bahkan lebih condong ke mengerikan. Bahkan beberapa warga desa aku menganggap Mas Didi itu anak yang aneh, gemar bermain sendiri dan tidak suka berkumpul dengan anak seusianya. Namun yang membuat semua orang takut adalah ketika Mas Didi meramalkan bahwa akan ada sebuah keluarga yang meninggal dengan cara ganjil. Di sini kemauan Mas Didi sudah diakui oleh keluarga besar aku, padahal saat itu usianya nggak lebih 7 tahun. Selama 3 hari berturut-turut, Mas Didi duduk dan memandang sebuah rumah. Setiap ditegur si pemilik rumah, Mas Didi akan mengatakan ono geni mumbul, yang artinya ada api melayang-layang. Namun si pemilik rumah tidak mengerti apa maksud ucapan anak itu. Hal ini menjadi perbincangan banyak orang sampai Pak Deno datang dan melihat rupanya ada banaspati di atas rumah itu. Banaspati adalah bola api yang konon dimiliki oleh mereka yang memiliki ilmu tinggi. Masalahnya banaspati sering dikaitkan dengan sebuah bencana yang berujung kematian. D6 menjelaskan pada Mas Didi bahwa apa yang dilihatnya merupakan hal istimewa. Tidak banyak, bahkan orang mereka selalu bisa melihat untuk menyaksikan banaspati terbang kecuali mereka yang sudah dipilih oleh langsung nenek moyang kami. Benar saja, keesokan harinya salah satu dari orang yang tinggal di rumah itu meninggal dengan cara yang ganjil. Kulitnya melepuh, diakhiri dengan borok dan nanah yang bau. Dekno menjelaskan segala bahwa itu kiriman dari seorang yang tidak suka. Sejak saat itu keluarga besar kami menganggap Mas Didi lah yang penerus dari Pak Deno di keluarga kami. Dan pada usia ke-9 ada makhluk hitam yang dipercaya sebagai jelmaan genderuwo yang mengasuh Mas Didi, bahkan hingga saat ini. Genderuwo yang mengasuh Mas Didi kabarnya bukan genderuwo sembarangan yang biasa ada di bawah pohon pisang. Namun genderuwo ini berasal dari gunung yang jauh, yang tertarik dengan getih hangat Mas Didi, sehingga akhirnya ia mengikuti Mas Didi, menjaga dan juga mengikutinya. Pak Deno mengatakan genderuwo ini bukan tiang kembarannya, karena kakek saya sempat takut bila mana tiang kembar Mas Didi adalah makhluk ini. Getih hangat tidak dapat dikuasai sembarangan makhluk lembut kecuali tiang kembarnya. Hal itu berlaku pada Mas Didi ini. Namun semenjak adanya makhluk itu, Mas Didi sangat ditakuti terutama oleh anak-anak desa saya, karena konon bila Mas Didi sakit hati atau marah dapat menyebabkan bencana penyakit bagi menyakiti. Selama 12 tahun itu semenjak kelahiran Mas Didi tidak ada yang terjadi dengan keluarga saya, namun
Semua berubah setelah bapak dan ibu bertemu, menikah, dan kemudian saya lahir di dunia ini. Karena kata Mas Akhyat, saat saya masih bayi, yang selalu mengasuh dan tidak mau jauh-jauh dari saya adalah Mas Didi. Padahal sebelumnya Mas Didi selalu menghindari kontak dengan anak-anak ataupun orang lain. Beliau juga dijauhi oleh warga desa saya. Lalu kenapa Mas Didi selalu di samping saya yang masih bayi? Ini belum terjawab sampai saat ini. Sejak kecil aku terlahir dengan kondisi tubuh yang kesakitan. Sedikit-sedikit badan gampang sekali panas, dan setiap malam aku selalu suka tertawa sendiri di samping bapak dan ibu yang tertidur sama-sama dalam satu bayang atau kasur. Hal ini membuat bapak kadang penasaran. Pernah sekali ibu yang notabene lebih sensitif dari bapak suka mendengar suara tertawa yang menyerupai suara kuntilanak. Apapun itu, setiap malam selalu ada aja datang dan membuat aku makin bayi tertawa. Hal ini segera diceritakan oleh kepada Pak Deno. Ketika di Terawang, Deno begitu kaget. Hampir di setiap sudut rumah aku ada penghuni tak diundang menunggu saat aku sendirian. Awalnya Dekno masih belum curiga dan menganggap hal itu biasa saja, karena umumnya makhluk seperti itu memang gemar sekali menggoda bayi karena indera mereka masih sangat sensitif. Inilah alasannya kenapa bayi itu bisa melihat hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh orang dewasa sekalipun, karena mereka masih dianugerahi dengan mata batin terbuka. Seiring bertambahnya usia, mata batinnya akan tertutup dengan sendirinya. Namun rupanya Dekno tidak mau menahu bahwa aku berbeda dengan anak-anak yang lain. Semua diketahui setelah kejadian yang menimpa aku di suatu tempat yang jauh. Tradisi yang masih dilakukan keluarga besar aku adalah arisan keluarga. Biasanya diadakan setiap rumah anggota keluarga secara bergantian, dan pada hari 2 khusus acara ini diadakan di tempat yang jauh. Saat itu katanya aku sempat menghilang selama 1 hari 1 malam. Berawal dari arisan keluarga Ibu Sri, aku yang awalnya diasuh oleh sepupu perempuan aku tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sini Mas Akhyat mengingatkan, coba eling-elingan. Biyen awakmu seumur 4 tahun, aku ono gak kono yuan. Dalam bahasa Indonesianya, coba diingat-ingat, dulu usiamu sudah 4 tahun dan kebetulan aku ada di sini juga. Ketika mendengar itu, akhirnya pertanyaan aku selama ini terjawab. Dulu aku sering memikirkan sesuatu tentang sebuah pohon keres atau leci Jawa yang bertumbuh subur, di mana dahan dan daunnya sampai nempel di tanah. Di sana aku sedang bermain. Mas nggone ono wit keres mboten? Dalam arti bahasa Jawanya, Mas, apa ada tempatnya ada pohon keresnya? Mas Akhyat hanya menatap aku nanar lalu berujar, yo nggo kono awakmu ditemokne ambek Dekno, sadurunge wis digolekne sedino bling-blingan. Dalam bahasa Indonesianya, ya di situ kamu ditemukan oleh Pak Deno sebelum sudah dicari setahun penuh. Disitulah Dekno baru tahu bahwa aku sama sekali seperti Mas Didik, dan dari sana juga Dekno akhirnya paham kenapa aku gampang sakit. Rupanya aku dan Mas Didik tidak boleh dekatkan satu sama lain, terutama aku, di mana Mas Didik akan banyak mengambil yang disebut jiwo. Sejak saat itu aku gak boleh lagi dekat dengan Mas Didik. Namun kabarnya genderuwo hitam itu jadi lebih sering datang ke rumah aku, dan ibu ulah yang menjadi saksi makhluk halus itu selalu datang menemui aku. Bapak sehari-hari bekerja sebagai tukang becak waktu aku kecil dulu, dan malam itu bapak belum pulang dari narik ibu di rumah sendirian menemani aku main daun singkong. Hari sudah petang. Di dalam rumah gubuk aku tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Suaranya intens, dan itu jelas bukan bapak. Tidak ada salam, hanya ketukan pintu. Oke ya, buat kamu itu tadi cerita
cerita dari Barep Tunggal keluarga Jawa ya. Sebelum ceritaku akhiri, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel aku kedepannya lebih baik. Oke buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.